Perkenalkan, nama saya Irfan Sistem Mate. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Saya adalah Kita. Saya Hakim Tamuda. di sini kami akan menjelaskan bagaimana strategi produksi bersih dan kepatuhan limbah B3 untuk industri berkelanjutan. Industri berkelanjutan itu menuntut keseimbangan antara kinerja ekonomi, tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan. Ada dua pilar utama untuk mencapai hal ini adalah produksi bersih, cleaner production atau disingkat CP, dan kepatuhan pengelola limbah, bahan berbahaya dan beracun B3. Kita masuk ke poin pertama, yaitu produksi bersih. Produksi bersih adalah strategi pencegahan lingkungan terpadu yang berkelanjutan terhadap proses, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, energi dan air, mengurangi timbulan limbah dan emisi, serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Fokus utama produksi bersih yaitu minimisasi sumber atau resource reduction. Ini adalah inti dari produksi bersih, yaitu di mana mengurangi jumlah limbah dan polutan sebelum terbentuk strategi ini, meliputi yang pertama penggantian bahan baku, di mana mengganti bahan baku yang beracun atau berbahaya dengan lebih ramah lingkungan atau non B3. Yang kedua, optimalisasi proses produksi, yaitu melakukan modifikasi peralatan, teknologi atau prosedur operasional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan bahan. Ada penerapan prinsip R3, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Apa itu reduce? Yaitu mengurangi pemakaian bahan baku, energi, dan air. Reuse yaitu memanfaatkan kembali limbah atau produk sampingan tanpa proses pengolahan yang signifikan. Yang ketiga yaitu recycle, daur ulang, di mana mengolah limbah menjadi bahan baku baru, internal maupun eksternal. Nah, desain produk berkelanjutan atau eco design yaitu merancang produk dengan mempertimbangkan seluruh siklus hidupnya, life cycle assessment atau LCA, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penggunaan, hingga pembuangan akhir agar mudah didaur ulang dan limbah B3 dapat dihindari sejak awal. Yang kedua, manfaat produksi bersih. Manfaat produksi bersih yaitu ekonomi, pengurangan biaya operasional bahan baku, energi, air, dan pengolahan limbah. Lingkungan, mengurangi pencemaran dan timbulan limbah, termasuk limbah B3. Reputasi, meningkatkan citra perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada kepatuhan pengelolaan limbah B3 dari hulu ke hilir. Pertama-tama, limbah B3 adalah zat berbahaya yang wajib dikelola dengan ketat dari cara penanganan hingga cara pengelolaan limbahnya. Kepatuhan adalah mutlak untuk mencegah pencemaran dan bahaya kesehatan. Ada beberapa tahapan kunci
yang terdapat dalam pengelolaan limbah B3 serta kepatuhan wajibnya, yaitu identifikasi dan karakterisasi, menganalisis jenis, sifat, dan jumlah dari limbah B3 itu sendiri, bagaimana cara menyingkirkannya ataupun bagaimana cara menggunakannya kembali jika ingin diolah ulang. Berikutnya ada pengurangan timbulan. Upaya wajib meminimalisasi limbah di sumbernya sejalan dengan produksi bersih atau 3R itu sendiri. Selanjutnya ada penyimpanan sementara. Wajib di TPS berizin yang memenuhi syarat teknis yang memiliki sistem ataupun regulasi yang sesuai izin, bak tumpahan, ventilasi ataupun pelabelan yang benar. Berikutnya ada pengangkutan. Wajib menggunakan transporter berizin dan dilengkapi manifest limbah dari B3 itu sendiri. Selanjutnya ada pengelolaan atau pemanfaatan. Limbah B3 ini jika ingin mengelolanya harus memiliki izin khusus untuk pemanfaatan bahan baku atau mengelola stabilisasi dan inerisasi. Berikutnya ada penimbunan akhir. Residu akhir ini wajib dibuang ke fasilitas landfill khusus B3 yang berizin sah oleh pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang kepatuhan regulasi. Jadi yang pertama-tama itu kita harus menurunkan izin resmi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta yang kedua yaitu dokumentasi. Jadi untuk proses limbah B3 juga membutuhkan dokumentasi untuk secara transparansi dan ketelusuran sehingga dibayarkan hingga pengelolaan akhir, yaitu yang ketiga pelaporan. Jadi untuk proses limbah B3 harus melaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan sehingga dihasilkan itu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Saya juga akan memberikan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Upaya produk bersih yaitu bertujuan untuk meminimalisir kebutuhan limbah B3 secara efisiensi proses, pergantian bahan baku, dan penerapan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Supaya upaya ini telah dilaksanakan oleh limbah B3 harus dikelola dengan bertanggung jawab, struktur, dan sesuai regulasi yang ada, mulai dari penyimpanan, pengangkutan, dan hingga pengolahan akhir dengan izin resmi. Sekian dari kami. Jika ada yang bertanya, boleh angkat tangan. Perkenalkan, saya Dewi Fernanda ingin bertanya, apa fokus utama dari produksi bersih? Oke, baik. Tadi pertanyaannya apa fungsi dari produk ya? Utama dari produksi bersih. Nah, fokus utama dari produksi bersih itu ada dua. Yang pertama yaitu mengganti bahan baku kimia. Misalnya contohnya teman-teman di rumah membuat kue. Nah, kue tersebutnya menggunakan bahan-bahan kimia seperti pewarna dan sebagainya. Bisa diganti dengan bahan-bahan yang alami. Contohnya kayak buah-buahan, kunyit dan lain sebagainya. Itu tidak mempengaruhi kesehatan teman-teman. Yang kedua itu adalah optimalisasi proses produksi, di mana melakukan modifikasi peralatan. Nah, teknologi atau prosedur operasional ini di mana ini untuk mengurangi limbah agar limbah itu tidak terbuang tapi bisa diolah kembali. Oke, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Vanessa Darmasa Putri. Saya mau bertanya, apa
baku yang bermutu dan standar limbah B3 serta penerapan produksi itu sendiri. Ada lagi? Perkenalkan, saya Nada Zoya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang limbah B3 di atas? Pendapat saya tentang limbah B3 di atas yaitu tanggung jawab dari industri dan pemerintah. Jadi pendapat saya bahwa industri atau pemerintah harus mengedukasi untuk masyarakat supaya membuang limbah atau kotoran itu jangan disohokan. Terus juga semoga pemerintah juga harus mengedukasi cara 3R untuk masyarakat, yaitu reuse, dan recycle, supaya barang-barang yang tidak dibutuhkan bisa digunakan kembali. Itu dari saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum